denganmu semua air mata menjadi tawa sukaria. Akankah kau selalu ada menemani dalam suka duka? Denganmu aku bahagia, denganmu semua ceria. Janganlah kau berpaling dariku, karena kamu cuma satu untukku. Sudah menekuni usaha ini selama kurang lebih dari 10 tahun dari tahun 2004 dan bisa bertahan di tahun 2016 hanya dengan bermodal kain perca. Saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber saya, ada Mbak Zaskia Fitri. Selamat siang Mbak. Terima kasih juga sudah hadir bersama kami. 10 tahun menekuni kain perca ya Mbak ya Fitri? Iya, ya? betul. Kalau kain perca itu ide baru muncul kurang lebih 4 tahunan. 4 tahun? Iya. Tapi selama 10 tahun itu masih ini ya, istilahnya berkecimpung di bidang garment. Iya, Tapi baru untuk mencetuskan untuk bergeliat dengan yang namanya kain perca ini di tahun 2000 kurang lebih di tahun 2011. Iya, betul. 2011 2012 gitu Iya. ya. Karena memang 4 tahun yang lalu. Iya. Awalnya dulu gimana, Mbak? Jadi gini, saya memulai usaha itu setelah lulus kuliah. Oke. Iya, jadi saya sudah dari awal sebelum lulus kuliah saya sudah nggak ada keinginan untuk bekerja di luar. Oke, jadi memang dari dulu memang ini ya sudah pengen jiwa-jiwa entrepreneurnya memang sudah ada waktu after graduate gitu ya, istilahnya betul. seperti itu. Oke, tapi dulu yang namanya kain perca kan aneh gitu ya. Iya, betul. Kain perca itu awalnya masalah Kain buat saya. sisa istilahnya gitu, ibaratnya Iya, gitu. Mungkin betul. bagi pemirsa di rumah yang mungkin khususnya yang laki-laki kurang mengerti yang namanya kain perca. Kain perca itu yang kain sisa-sisa habis bentuk garmen atau untuk apa, Iya, atau betul. mungkin baju-baju di rumah yang sudah nggak pakai itu juga masih bisa digunakan juga ya Betul, ternyata ya. iya sekali. Perca sekecil apapun. Katakanlah perca dengan diameter 10 cm, diameter 20 cm masih bisa. Oke, jadi kain sisa dengan apapun ukurannya, apapun model, pola, warnanya, itu Betul. bisa digunakan, Mbak? Bisa dijual dan bisa jadi uang. Oh, kalau gitu saya nanti mau belajar, tapi sebelum belajar saya ingin tanya-tanya lebih detail lagi. Boleh. Dulu awalnya juga pernah dapat beasiswa juga ya, Mbak ya? Iya, betul sekali. Ini dulu awalnya gimana, Mbak, ceritanya waktu mendapatkan Jadi beasiswa ini? untuk kita bisa mendapatkan beasiswa, kita harus menunjukkan semangat kita, semangat usaha kita, bahwasanya kita sungguh-sungguh untuk berusaha. Oke. Jadi saya waktu awal usaha tahun 2006, saya masuk menjadi binaan dari Pemkot Kota Surabaya, Iya. Provinsi Jawa Timur juga. Jadi dari situ mungkin sedikit demi sedikit saya bisa mendapatkan bantuan dari situ. Oke. Jadi mulai bantuan sekolah, jadi sampai saya yang ilmu desain itu saya buta sama sekali. Dan saya beranggapan ternyata selalu ada jalan asal kita ada kemauan dan semangat. Wow, luar Iya. biasa, merinding saya dengarnya. Karena memang dengar-dengar selain dari pemerintah Pemkot Surabaya sendiri, ternyata juga ada salah satu bank juga yang ikut memberikan beasiswa juga. Iya, dan BUMN juga. Wow. Sangat-sangat perhatiannya luar biasa sekali terhadap UMKM. Tapi kalau kita berbicara di tahun 2016 ini, peran pemerintah sendiri terhadap yang namanya bisa dikatakan usaha kecil menengah atau mungkin bisa dikatakan dengan bisnis-bisnis kecil, bagaimana Mbak? Sangat membantu sekali. Oke. Karena jujur ya Mas ya, kalau kalau kita untuk jalan katakanlah untuk media promosi, kita harus pameran bayar sendiri, itu berat untuk kita. Benar. Benar. Karena memang ini kalau kita lihat memang ya kalau misalnya kita harus bayar sendiri dengan adanya pameran masih kita ibaratnya masih mulai dari nol harus bayar sendiri, otomatis memberatkan ya Mbak ya. Benar Tapi sekali. sekarang pemerintah Selalu bagaimana? ada kita. Jadi kita ada bantuan semisal katakanlah pameran dari Pemkot itu ada pameran di dalam kota, luar kota, sampai luar pulau. Sampai akhirnya saya bisa ekspor ke Singapura itu juga berkat bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur juga. Jadi memang kalau bisa dikatakan pemerintah kota Jatim, Pemkot Jatim gitu ya, bukan Surabaya lagi ya Mbak ya. Surabaya juga. Surabaya Jatim juga, tapi Jatim juga semuanya ikut istilahnya mensupport yang termasuk namanya para BUMN tadi yang saya bilang. wow, hingga sampai bisa ke Singapura, ke negara tetangga istilahnya. Kita bisa ekspor keluar gitu ya. Betul. Dulu awalnya pemerintah bisa melirik bisnis Mbak Fitri ini dulu awalnya gimana?
Jadi memang untuk syarat seperti itu memang difokuskan untuk yang berproduksi. Iya. Jadi karena saya memberdayakan warga lingkungan sekitar, ibu-ibu khususnya ibu-ibu yang menganggur di lingkungan saya di Jalan Darmokali itu kan banyak ibu-ibu yang menganggur. Jadi pertimbangannya dari situ saya mendapatkan bantuan. Oke. Iya. Dari Pemkot ya. Kalau Pemkot Iya. itu untuk pemerintah Kota Surabaya, Iya, tapi kalau untuk betul. Pemprov adalah pemerintah Jawa Provinsi Timur, Jatim, iya. Pemprov Jatim dan juga Pemkot Surabaya ya Mbak Iya. ya. Tapi dulu memang dari garment bisa beralih ke yang mengelola kain perca seperti ini. Awalnya karena sisa bahan yang di rumah Betul. terlalu menumpuk atau bagaimana Mbak Fitri? Iya. Jadi sebenarnya garmennya sampai sekarang masih jalan. Oh masih jalan? Masih jalan. Jadi dari beberapa tahun terakhir ini bisa dibilang saya mendapatkan tambahan penghasilan. Oke. Iya. Dengan adanya kain perca ini? Ide kain perca tadi. Oke. Karena saya sering mengikuti pameran, saya ingin menciptakan sesuatu apa sih yang sepele menjadi luar biasa, yang sepele bisa jadi uang. Wow. Iya. luar Selain biasa. produk garment itu. Oke, dengan salah satunya adalah berjualan Iya. dengan apapun ya. Kalau kita bisa bilang ini kain perca bisa digunakan untuk apa aja sih Mbak? Bisa. Jadi kalau kayak gini bisa buat tempat mukena. Terus yang kecil ini Clutch. yang kadang ide itu kita nggak Sorry, saya mau ambil ya Mbak ya. boleh. Jadi Oke. ide itu kita nggak selalu murni dari kita. Ini ide bisa dari customer. Awalnya saya juga nggak kebayang untuk bikin dompet apa sih. Ini dompet apa ya, Mbak? Nah, Iya, saya benar-benar. awalnya gitu. Heeh. Ternyata itu pesanan customer dari Singapura itu buat tempat kartu nama. Oke, jadi Iya, kayak name card gitu. Iya bener, yang kita nggak kebayang sama sekali. Ternyata Lucu. Iya keren. kita Nih. bisa dapat ide dari customer. Oke, jadi Iya. ide itu dapat dari mana saja gitu Bisa, ya. Tapi dan- dulu awalnya untuk ide membuat yang namanya kain perca, selain memang ada bahan sisa dari rumah Iya. gitu ya. Terus akhirnya dulu awalnya pertama membuat apa dulu Mbak? Saya dulu awalnya malah bikinnya rok perca. Hah? Tapi rok perca itu malah mungkin nilainya bisa dibilang unik ya, Iya, etnik. iya. Tapi kegunaannya lebih banyak, cenderung peluang lakunya lebih banyak dompet. Karena Oke. dompet ini kan kebutuhan orang bilang sepele dengan ini harga 55, ah kecil ini 55 lucu loh ya. Orang beli kadang nggak satu, nggak dua, jadi gitu. Oke, tapi Iya. bentar Mbak, kita berbicara tadi yang rok dulu deh. Iya. Rok dari kain perca, ada dibawa di studio atau Kebetulan iya, nggak di. nggak dibawa ya? Tapi Iya. nanti kita bisa ini untuk lihat. Tapi kalau misalnya untuk lihat secara detailnya untuk yang kain perca itu dulu awalnya idenya dari mana? Kan kalau bisa katakan ya, yang namanya baju dari kain sisa, terus kita jual gitu rasanya kan agak sedikit Iya, aneh gitu. Tapi iya benar. Mbak Fitri berani untuk istilahnya untuk menawarkan itu ya Mbak ya. Gimana dulu yuk? Jadi saya berusaha berpikir apa sih yang bisa diangkat dari kain perca ini, apa untuk meningkatkan yang pertama tambahan pemasukan, juga apa daya beli yang anggapannya kain perca, tapi ternyata dari prosesnya itu kita bisa menjual dari prosesnya itu. Karena kayak ini yang bawa kebetulan saya bawa yang setengah jadi ya Mas ya. Oke. Ini yang setengah jadi ya Mbak ya? Jadi kalau itu kan kalau orang bilang kalau belum dibordir kayaknya terlalu biasa sekali ya. Benar. Cuman dari kita bikin guntingan ininya sudah lama, bikin ininya sudah lama. Ini sebenarnya ini kain kecil-kecil sekali yang saya buang. Dan sekarang sudah tidak saya buang. Disimpan. Iya, ternyata bisa jadi duit gitu. Oke, kalau gitu saya nanti bisa store nggak sih Mbak? Store kain perca aja gitu. Boleh. Gak usah store ini, gak usah store desain, store Iya. kain percanya aja. Mbak Fitri, kalau berbicara mengenai kain perca, kalau dulu kan memang awalnya ada kebutuhan dari rumah yang mungkin kain percanya begitu luar biasa menumpuk. Iya. Karena basically adalah Mbak Fitri juga bergerak di bidang garment gitu ya. Iya. Nah sekarang kalau ini kan sudah berkecimpung 4 tahun gitu ya. Iya. Apakah masih nyetok sendiri di rumah ataukah juga mencari supplier lain untuk dari kain perca sendiri Mbak? Oh enggak, kebetulan dari hasil kain perca yang saya hasilkan sendiri aja itu masih sangat-sangat Banyak ya? banyak, iya. Jadi nggak perlu supplier untuk Iya, ini? jadi seringnya saya yang lihat ini ya, seringnya itu banyak orang yang tidak memberdayakan kain percanya. Itu saya sangat sayang sekali sebenarnya. Benar. Waduh kalau berbicara sama Mbak Fitri ini berarti dikit-dikit larinya Otaknya uang. Otaknya uang Iya. ya. Karena semuanya dapat ini juga bisa dijadikan uang. Salah satunya seperti ini ya Mbak ya. Iya. Oke, kalau ini dijual dengan harga berapa Mbak?
Kalau ini 55, tapi untuk reseller yang orang dijual lagi saya kasih diskon beda lagi. Oke, jadi memang ada ini ya, ada harga Iya, jadi reseller juga ya? Sorry. saya ini ada harga label saya patokan ya 55.000, untuk reseller beda lagi harganya. Oke, jadi untuk harga reseller ini beda lagi? Iya. Wow, jadi bisa reseller juga? Bisa. Ada sosial media juga Mbak untuk? Iya, Untuk sementara masih on progress gitu ya Mbak ya, dengar-dengar ya tadi ya. Oke, tapi kalau berbicara mengenai pelatihan, Iya. ternyata Mbak Fitri juga mengadakan pelatihan untuk para ibu-ibu juga. Oh iya. Nah, aku ingin tahu itu sebenarnya seperti apa pelatihannya. Oh iya. Kalau pelatihan itu gini, jadi kebetulan dengan kadang kita bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, kadang juga ada dari warga sekitar saya pribadi, itu ngadakan pelatihan semisal kayak yang kemarin saya lakukan itu peningkatan mutu produksi konveksi. Oke. Jadi saya share ilmu kepada mereka. Oke. Saya share ilmu kepada mereka, jadi apa yang selama ini saya alami, terus apa pemanfaatan kebanyakan kan konveksi rata-rata kain dibuang, dijual paling 3 karung 30.000, 20.000. Iya, benar. Nah saya mengasih pemahaman kepada mereka, jangan ide itu bisa datang dari mana aja, jadi bisa untuk dibuat nggak hanya dompet, Iya. bros bisa, apapun bisa gitu. Oke. Jadi saya ngasih Pelatihannya seperti itu. Tapi Iya, kalau betul. untuk pelatihan untuk membuatnya juga Bisa, iya. Jadi, bisa juga. Jadi ngasih, selain bikin dompet pecah, saya juga ngasih pelatihan menjahit juga dengan ibu-ibu yang mulai dari nol, yang nggak bisa menjahit, bisa. itu di mana itu Mbak lokasinya Mbak? Itu jadi kemarin yang sudah sempat saya ini lakukan di Trenggalek, Iya. terus di mana, di Lamongan, di Bojonegoro, itu yang bekerja sama dengan pemerintah. Terus kalau di warga-warga sekitar, di tempat saya, lingkungan saya selalu ngasih ini. Kadang saya juga ngasih share ilmu kepada sesama teman-teman UKM juga. Wow. Iya. Share ilmu, share rezeki juga pastinya. Iya, betul. Kompetitor gimana Mbak berbicara soal kompetitor dengan Kain Perca ini? Kalau kompetitor pasti ada. Cuman kita harus memang terus menggali ide, menggali sesuatu, mengeluarkan apa yang dalam diri kita yang semisal kita belum kepikiran untuk kita keluarkan. Oke. Iya. Semisal kayak ya yang seperti saya bilang nggak kebayang untuk bikin tempat kartu nama. Itu harus memang cari kayak yang tahun kemarin ini ya, semisal contoh ya. Tahun kemarin Lebaran tahun kemarin saya pengen Lebaran mengasih masukan buat tetangga-tetangga saya yang dia nggak bisa ilmu menjahit, dia nggak telaten untuk menjahit, cuman dia pengen dapat tambahan penghasilan. Nah, jadi saya kepikiran untuk bikin dompet edisi spesial angpau Ramadan. Lebaran. Oh, angpau Iya. Ramadan. Angpau Ramadan istilahnya. Angpau Lebaran. Angpau Lebaran. Iya. Jadi saya ini kan ke pelanggan. Iya. Saya bikin ukuran sesuai uang lembaran itu kalau ditaruh. Jadi saya bikin minimum order. Dan rata-rata setiap pelanggan saya ternyata responnya sangat bagus sekali. Setiap orang bisa sampai 50. Itu pun saya karena memberikan nilai tambahnya gini, saya ngasih nama, spesial nama di anak yang dikasih. Nah, semisal ini dengan masnya ya, saya pesen oke deh saya pesen buat keponakannya 10. Namanya ini. Saya terima seperti itu. Itulah saya memberikan keunggulan kepada mereka. Oke. Itu keunggulan dari saya. Jadi mereka senang. Gitu ya. Setelah itu bisa dibuat tempat pensil. Luar biasa. Tapi kalau ngomong soal ide gitu ya, dari yang namanya tempat kartu nama atau name card seperti ini, tempat kartu nama, dan juga seperti dompet. Selain tadi ada angpau lebaran juga gitu. Ide-ide apa lagi yang sampai sekarang, sampai tahun 2016, tepatnya di tanggal 8 Maret ini, masih belum dituangkan oleh Mbak Fitri? Nanti setelah jeda pariwara. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara saya Deddy Sebastian dan juga Mbak Zaskia Fitri masih akan sharing soal kisah inspiratifnya yaitu berbisnis dengan kain perca. Jangan kemana-mana, Cakrawala akan segera kembali.